Saya baru pulang dari Israel. Oh, puji Tuhan. Dengan siapa ke sana, Bu? Dengan rombongan ya? Dengan rombongan. Jadi tadinya memang mau dibatalkan, Pak, ceritanya. Tapi saya bilang saya antusias walaupun kondisi di sana sedang sangat mencekam katanya kan gitu. Loh kenapa antusias? Saya pengen tahu sebenarnya memang betul nggak apa cerita-cerita yang ada di Indonesia ini, katanya Israel mencekam dan segala macam. Akhirnya kami jadi berangkat 23 orang bersama Pak Lidara berangkat. Nah kami berangkat itu tanggal 23 sampai kembali pulang ke Indonesia itu tanggal 3 November. 23 Oktober pulang ke Indonesia tanggal 3 November. Baru, Pak. Saya mau sedikit cerita ya. Indonesia itu hoax-nya luar biasa, Pak. Oh ya? Benar. Jadi kami masuk ke awal kan kami ke Dubai, kemudian ke Yordan, dari Yordan langsung border masuk Israel. Masuk Israel tidak semenyeramkan yang orang-orang ceritakan. Mereka orang baik-baik sekali, Pak. Serius. Masuk kami itu nggak lama kok dicek. Terus kami bisa masuk ke Israel, ke Kapernaum, kemudian ke Nazaret. Nah, cerita menarik adalah setiap kan itu sepi. Kenapa sepi? Bukan karena ada perang, Pak. Sepi karena tidak ada wisatawan yang berani masuk. Cuma 2 rombongan yang berani masuk, Pak, ke Israel. Bahkan kami dapat semacam penghargaan dari Menteri Pariwisata Israel karena termasuk orang Indonesia yang berani masuk ke Israel dalam kondisi seperti itu. Dan di situ sepi, toko memang banyak yang tutup karena memang nggak ada wisatawan sama sekali. Nah, di situ yang membuat saya tuh kaget adalah mereka tuh hidup berdampingan loh dengan Palestina. Yang jadi sopir bis kami itu orang Palestina dan dia Muslim. Kalau saya ngobrol sama dia pakai bahasa Arab, dan orang-orang Israel jago-jago bahasa Arab karena mereka kan bahasa Arab itu adalah bahasa nasional kedua, Pak, di sana. Nah, menariknya lagi, ketika kami masuk ke dalam hotel ya, menginap, itu isinya kebanyakan pengungsi Palestina, Pak. Iya. Ya. Nah, dan mereka tinggal, saya ngobrol dengan mereka. Mereka tinggal di situ gratis, nggak bayar makan, tidak bayar tempat tinggal. Mereka di situ. Jadi hotel-hotel penuh dengan para pengungsi. Ya, jadi kalau orang cerita bilang Israel kejam, enggak sama sekali. Kalau saya bilang ya, Pak ya, Israel itu lebih toleran daripada orang Indonesia. Lebih toleran. Nah, pengungsi kan saya tanya, kok enggak ngungsi? Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video di mana di video tersebut nantinya akan dijelaskan, akan diceritakan oleh Ibu Fadilah Hafiz, di mana beliau baru saja pulang dari Israel. Bagaimana penjelasan beliau dan apa yang akan beliau jelaskan nantinya tentunya akan mengagetkan kita semua Bapak Ibu. Karena apa yang beliau jelaskan, ceritakan, dan apa yang beliau lihat di lapangan di Israel itu bertolak belakang dengan apa yang kita dengar di media-media lokal. Maka saya selalu mengajak teman-teman supaya netral. Bisa tidak kita bicara netral? Kan kita bicara kemanusiaan. Tetapi kita tidak lupa berbicara tentang kemanusiaan ketika jatuh korban di pihak Israel. 1.400 jiwa masyarakat sipil meninggal. Apakah yakin di situ tidak ada agama lain? Dan kita ketahui sama-sama Israel sangat banyak orang Israel yang memeluk agama Islam. Apakah mereka pukul rata semuanya? Apakah mereka benci juga kepada orang Israel
yang beragama Islam. Ini kita tidak ketahui Bapak Ibu ya. Kita tidak tahu, hanya mereka yang tahu. Nah Bapak Ibu, sebelumnya kepada teman-teman dari seberang, supaya mereka menempatkan hati dan pikiran mereka di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa sudah menghina, jangan belum apa-apa sudah mencaci maki, sudah mengolok-olok. Dengar dulu sampai selesai, atau setidaknya Anda dengar sedikit saja apa yang akan dijelaskan, yang akan diceritakan oleh Ibu Fadilah Hafiz. Hal ini Bapak Ibu benar-benar media-media yang bertebaran di dunia maya, khususnya di bangsa dan negara kita, tidak pernah membahas hal semacam ini, bahkan bertolak belakang. Maka kita sering mendengar Israel Zionis, Israel kurang ajar, Israel biadab. Padahal orang Palestina sendiri sangat menikmati bagaimana orang Israel melayani rakyat Palestina. Lalu apa yang membuat rakyat Palestina menderita? Hamas, teroris Hamas yang membuat rakyat Palestina menderita. Sebagaimana yang sering kita dengarkan, ya, diperdengarkan, berkali-kali diperdengarkan oleh seorang pemuda, di mana pemuda itu berkata, Israel kocar-kacir, tentara Zionis kocar-kacir. Dia sendiri pulang ke Indonesia takut. Nah, bukannya mengharapkan mati syahid, kenapa harus pulang kalau mengharapkan mati syahid? Saya sering berkata Bapak Ibu, jangan-jangan orang-orang semacam ini, dia ketika peperangan terjadi, dia sembunyi. Dia berada di sebuah hotel. Begitu selesai, dia hadir, dia meliput. Nah, Bapak Ibu, kita pernah membahas ya, di mana di Palestina itu, pers ya, itu tidak bisa bicara sembarangan. Tidak bisa mereka memberikan informasi sembarangan kecuali pro kepada Hamas. Netral saja mereka tidak bisa. Bisa ditangkoi, bisa dihabisi oleh Hamas. Tidak bisa mereka bebas berpendapat di Gaza itu. Langsung ditangkoi oleh Hamas, langsung dihabisi oleh Hamas. Makanya seperti saya bilang tadi, jangan-jangan orang seperti itu ketika terjadi peperangan dia sembunyi dulu. Dia cari tempat aman di hotel manakah yang kira-kira tidak mungkin ini dibom, tidak mungkin kena serangan. Nah, begitu sudah selesai semuanya, nah dia berdiri di atas puing-puing, dia buat backsound yang sangat menyedihkan, yang menyeramkan. Akhirnya dia beritakan tentang keganasan serangan Israel. Pernah tidak kita mendengar pemberitaan mereka bagaimana rakyat sipil Israel menderita? Tidak pernah. Bahkan ketika Israel diserang, mereka ramai-ramai teriak nama Tuhan, ramai-ramai berdoa, ramai-ramai memberikan dukungan kepada Hamas. Begitu Israel membalas, ramai-ramai mengutuk Israel, ramai-ramai mengatakan, ini kemanusiaan kita harus bela, ini kemanusiaan kita harus bela, ini kemanusiaan kita harus bela. Apakah mereka binatang? Apakah ketika Hamas menyerang Israel, Israel diam saja, membiarkan rakyatnya menderita, membiarkan rakyatnya meninggal? Seandainya negara kita diserang oleh sekelompok separatis, apa yang akan terjadi? Oke, mari kita lihat dulu bagaimana dan apa yang disampaikan oleh Ibu Fadilah Hafiz. Saya baru pulang dari Israel. Oh, puji Tuhan. Dengan siapa di sana, Bu? Dengan rombongan ya? Dengan rombongan. Jadi tadinya memang mau dibatalkan, Pak, ceritanya. Tapi saya bilang, saya antusias walaupun kondisi di sana sedang sangat mencekam katanya kan gitu. Loh kenapa? Kenapa antusias? Saya pengen tahu sebenarnya memang betul nggak apa cerita-cerita yang ada di Indonesia ini. Katanya Israel mencekam dan segala macam. Akhirnya kami jadi berangkat 23 orang bersama Pak Lidara berangkat. Nah, kami berangkat itu tanggal 23 sampai kembali pulang ke Indonesia itu tanggal 3 November. 23 Oktober pulang ke Indonesia tanggal 3 November. Baru Pak. Saya mau sedikit cerita ya. Indonesia itu hoax-nya luar biasa Pak. Oh ya? Benar. Jadi kami masuk ke awal kan kami ke Dubai, kemudian ke Yordan, dari Yordan langsung border masuk Israel. Masuk Israel tidak
tidak semenyeramkan yang orang-orang ceritakan. Mereka orang baik-baik sekali, Pak. Serius. Masuk kami itu nggak lama kok dicek. Terus kami bisa masuk ke Israel, ke Kapernaum, kemudian ke Nazaret. Nah, cerita menarik adalah setiap kan itu sepi. Kenapa sepi? Bukan karena ada perang, Pak. Sepi karena tidak ada wisatawan yang berani masuk. Cuma 2 rombongan yang berani masuk, Pak, ke Israel. Bahkan kami dapat semacam penghargaan dari Menteri Pariwisata Israel karena termasuk orang Indonesia yang berani masuk ke Israel dalam kondisi seperti itu. Dan di situ sepi, toko memang banyak yang tutup karena memang nggak ada wisatawan sama sekali. Nah, di situ yang membuat saya tuh kaget adalah mereka tuh hidup berdampingan loh dengan Palestina. Yang jadi sopir bis kami itu orang Palestina dan dia Muslim. Kalau saya ngobrol sama dia pakai bahasa Arab, dan orang-orang Israel jago-jago bahasa Arab karena mereka kan bahasa Arab itu adalah bahasa nasional kedua, Pak, di sana. Nah, menariknya lagi, ketika kami masuk ke dalam hotel ya, menginap, itu isinya kebanyakan pengungsi Palestina, Pak. Iya. Ya, nah, dan mereka tinggal, saya ngobrol dengan mereka. Mereka tinggal di situ gratis, nggak bayar makan, tidak bayar tempat tinggal. Mereka di situ. Jadi hotel-hotel penuh dengan para pengungsi. Ya, jadi kalau orang cerita bilang Israel kejam, nggak sama sekali. Kalau saya bilang ya, Pak ya, Israel itu lebih toleran daripada orang Indonesia. Lebih toleran. Nah, pengungsi kan saya tanya, kok nggak ngungsi ke Yordan yang juga dekat dan negara Islam? Kok nggak ngungsi ke Mesir? Tidak ada yang mau nerima kecuali Israel, bayangin. Wow. Sebegitu kita orang Indonesia membenci Israel, dialah yang nampung pengungsi-pengungsi itu, Pak. Dan kami ngobrol juga dengan tentara, tidak semencekam yang diomongkan di media. Kami masuk kemana-mana, ke Nazaret, kemudian ke Yerusalem. Itu nggak ada pemeriksaan yang ketat. Kami yang katanya Masjidil Aqsa itu sempat kebakar atau dikepung Israel, itu bohong semua, Pak. Tembok ratapan Al-Aqsa sama Dome of the Rock itu seperti biasa. Aktivitasnya seperti biasa, orang ibadah. Pas kami ke situ kebetulan setelah Sabat. Jadi Sabat kan memang sepi, kemudian orang banyak pergi berdoa setelah Sabat itu. Nah, di situ memang di seputar Al-Aqsa itu memang dijaga oleh tentara Israel. Karena tempat itu dijaga supaya tidak boleh Hamas ini masuk ke dalam, mau menguasai Al-Aqsa itu, Pak. Jadi itu mereka jaga. Tapi menariknya adalah kan ada kayak penjaga masjid gitu-gitu ya, biasa kan. Nah, yang jagain masjid itu mereka tuh ngobrol, ngopi, ngerokok bareng sama tentara-tentara Israel itu. Kayak sudah berteman lama. Dan saya bertanya sama orang-orang Palestina, mereka bilang kami hidup biasa saja. Dan mereka bilang juga tanpa Israel kami gak bisa hidup. Bayangin, Pak. Wow. Palestina itu, iya, banyak bekerja di Israel. Banyak bekerja di Israel. Mereka ngomong begitu. Ini rakyat Palestina sendiri ngomong begitu. Saya sampai ke Indonesia kok bahasanya lain. Ya kan? Sampai ke Indonesia, hoaxnya terlalu berlebihan, terus bahasanya juga berbeda sekali dengan apa yang saya lihat. Ini saya mengalami sendiri, bukan cuma omong doang. Saya ngobrol dengan mereka. Saya juga ngobrol dengan tentara Israel, kemudian dengan orang-orang Palestina. Bahkan ada beberapa foto saya foto dengan anak kecil-kecil Palestina. Itu biasa tidak terjadi. Suara bom juga jauh, mungkin karena Gaza kan agak memang jauh ya dari tempat kami ziarah. Jadi kalau saya bilang, yang uniknya lagi di Dubai, di Yordan dan di Mesir,
kami hampir tidak pernah mendengarkan suara azan, Pak. Bahkan Masa? subuh, serius. Aduh. Bahkan subuh saya tidak mendengar suara azan. Kalaupun ada sayup kecil jauh, siang-siang nggak ada suara toa. Di Mesir, di Yordan, dan di Dubai nggak ada sama sekali. Beda jauh dengan di Indonesia. Nah, ya, dan kita ini ya dibanding mereka lebih toleransi daripada Indonesia, Pak. Jujur mereka lebih toleransi daripada Indonesia. Jauh, Pak. Kita tuh cuman karena kebencian yang mendarah daging dari zaman Nabi mereka sampai saat ini. Jadi itu framing kebencian itu ya terus berkembang, akhirnya mendarah daging sampai saat ini. Saya sampai menangis lihatnya, Pak. Ya ampun. Mereka tuh baik-baik banget, serius. Orang Israel tuh baik-baik. Orang Palestina pun baik-baik. Ada ibu-ibu yang dia biasa jualan pernak-pernik Kristen lah. Kayak misalnya kalung salib, rosario, terus minyak urapan. Dia Muslim Palestina. Dia sampai cerita sambil menangis. Karena apa? Tokonya tutup. Bukan gara-gara perang. Ya, awalnya memang dari perang. Tetapi karena hoax ini yang terlalu berlebihan, akhirnya tidak ada orang yang mau datang ke Israel. Aman, Pak. Kami pergi di situ tuh suasana sangat aman. Kami ngobrol dengan orang-orang Israel, tentara-tentara Israel. Kami ngobrol dengan orang-orang Palestina. Gak seperti yang dibayangkan, yang saya bayangkan sebelum saya masuk tanah perjanjian itu. Dan lucunya, sampai pas di Yordan dan di Mesir, tour guide kami kan Muslim, yang di Yordan sama Mesir. Dia bilang, jangan pakai atribut Palestina ya. Coba. Di sini pakai atribut Israel, kita malah dihujat-hujat. Saya baru kembali dari Medan kan, ada pelayanan, kasih seminar di Medan. Saya turun pakai baju kaos Israel. Itu pada ngelihat saya tuh kayak ngelihat setan gitu, Pak. Sinis. Iya. Ya. Tapi di Arab Saudi, di Dubai, di daerah-daerah Timur Tengah yang pakai atribut Palestina malah ditangkap-tangkapin. Kami nggak boleh waktu itu sama tour guide-nya. Jangan ya. Bayangin, kebolak-balik kita ini Indonesia sok ke Arab-Araban. Orang Arab sudah jauh lebih maju daripada kita. Jadi stoplah orang Indonesia nih ya. Jangan bikin berita yang terlalu berlebihan. Malu kita di dunia internasional. Jujur saya malu. Waktu kami ke pantai Mesopotamia itu, yang ada talang air panjang itu, ketemu dengan orang-orang orang Amerika kan. Dia tanya dari mana, kami bilang kami dari Indonesia. Weh, kalian berani ya, katanya gitu. Loh kenapa? Saya bilang begitu. Dia bilang apa, Pak? Kan kami tahu orang Indonesia bikin hoax luar biasa tentang Israel dan Palestina. Gimana nggak malu kita, Pak? Coba. Malu sekali. Cuman ya dengan begini kan, saya kenapa tertarik masuk room ini, karena saya ingin menceritakan yang sebenarnya terjadi gitu loh. Karena saya barusan dari sana. Jadi ayolah ya, ini bukan masalah Israel dan Palestina ya. Ini bukan masalah Islam dan Yahudi, bukan. Betul. Iya. Bukan. Masalah teroris. Orang Palestina juga benci sama Hamas, serius. Saya ngobrol dengan mereka bilang, kami cinta damai, kami mencintai orang Israel. Mereka ngomong begitu, Pak. Bayangkan, itulah ya. Kalau mereka bilang Israel dajjal, orang Indonesia lebih dajjal, maaf ngomong. Orang Indonesia lebih sadis dan lebih dajjal kalau saya bilang. Mereka masih mau nampung orang Palestina. Di hotel, Pak, makan gratis, tempat tidur enak. Ini kita tahu tempat tidur di hotel seperti apa. Iya, betul. Coba. Nah, itu saya mau berbagi, Pak. Jadi, stop kita mendengarkan hoax-hoax yang nggak berarti. Terkesan kampungan kita ini. Jujur aja. Gitu, Pak.
Nah, saudara kasih Tuhan, para pencinta Yahweh, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Fadilah Hafiz. Beliau baru saja pulang dari Israel. Itulah yang beliau sampaikan, itulah yang beliau lihat di lapangan, itulah yang beliau dengar di lapangan. Dan saudaraku, apa yang disampaikan oleh Ibu Fadilah Hafiz itu sangat berbeda sekali dengan apa yang kita dengar di media-media lokal. Sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka sampaikan, dengan apa yang mereka perdengarkan. Saya selalu bilang kepada teman-teman dan kepada kita semuanya, khususnya kepada mereka yang begitu benci kepada Israel. Coba Anda netral dulu, ya. Coba Anda netral. Kesampingkan dulu agama, kesampingkan keyakinan, kesampingkan iman, kesampingkan kepercayaan. Coba netral. Bisa nggak kita berbicara netral? Jangan kita selalu berkata, ini kemanusiaan lo, ini kemanusiaan lo, ini kemanusiaan lo. Ketika Israel diserang, kenapa kita tidak pernah mengatakan ini kemanusiaan, ini kemanusiaan, ini kemanusiaan? 1.400 jiwa meninggal pada tanggal 7 Oktober di saat teroris Hamas melakukan serangan besar-besaran ke Israel. Ribuan roket mereka kirim ke Israel. Ribuan roket. Jadi kepada teman-teman semuanya, beritakanlah kabar yang benar-benar berita yang apa yang terjadi di lapangan. Jangan putar balikan fakta, jangan putar balikan kebenaran. Ingat, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, lebih kejam daripada pembunuhan. Semua hal ini dimulai daripada teroris Hamas. Anda percaya, tidak percaya, Anda akui atau Anda tidak akui, semua ini dimulai daripada teroris Hamas. Ketika dia menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober, kenapa kita diam saja? Tidak mengatakan, hei sadarlah, itu manusia loh yang kalian serang, 1.400 orang meninggal dunia. Kenapa kita tidak pernah berpikir seperti itu? Jangan kita dibutakan oleh agama. Mari kita beragama dengan santun, beragama dengan damai. Ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Kulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Banyak orang yang mengolok-olok, kalau benar katakan yang benar. Banyak orang yang menghina, kalau memang benar katakan yang benar. Banyak orang yang mencaci maki, kalau benar katakan yang benar. Banyak orang yang ingin memboikot channel kita, kalau memang benar katakan benar. Jangan takut untuk tidak menyampaikan kebenaran. Ada beberapa YouTuber yang saya lihat mereka sudah mulai agak ketar-ketir karena desakan orang banyak, hinaan orang banyak, caci maki orang banyak, olok-olokan orang banyak. Ada beberapa YouTuber saya lihat ya, dicaci maki habis-habisan oleh para netizen, saudaraku, karena mengundang orang yang netral. Jadi mereka berharapkan YouTuber-YouTuber ini mengundang orang-orang yang mereka senangi. Sekalipun itu hoak yang diberitakan, salah yang disampaikan, nanti dikasih musik yang menyeramkan sedikit. Nanti dia ketika dia bercerita, Masya Allah, Subhanallah, nah, dengan penuh iba, itu banyak orang terpunyung, saudara. Tapi saya ingin katakan sekali lagi, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat, berasal dari kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan tidak akan senang dengan kebenaran. Baik saudaraku, kita akan terus melawan berita hoak. Kita akan terus melawan berita yang tidak benar. Nanti Bapak Ibu, kita akan juga menampilkan sebuah cuplikan video dari Yerusalem langsung, di mana orang Palestina sendiri sangat merasa dibantu oleh Israel. Hampir sama dengan apa yang diceritakan oleh Ibu Fadilah tadi. Sebagaimana saya katakan barusan, kita akan lawan berita hoak yang ada di bangsa dan negara ini. Sekalipun kita dihina, dicemooh, dicaci maki, tidak disenangi, no problem. Yang penting banyak orang bisa mendengar kabar yang sesungguhnya dan apa yang sebenarnya yang sedang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.